Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, rekan-rekan, kali ini kita ada narasumber yaitu Uci Cahlia, seorang Wadi LPDP, Magister IPB, ngambil jurusan mikrobiologi. Nah, beliau ini merupakan seorang yang sangat berprestasi. Beliau pernah mengikuti Jambore National Pigs, kemudian beliau juga menjadi duta genre, dan beliau juga pernah mengikuti ajang Olimpiade Biologi. Kali ini kita akan coba-coba berbincang bagaimana sih tips dan kiat-kiat bagaimana lulus seleksi beasiswa LPDP. TUC ini kalau tidak salah satu kali saja ya daftar beasiswa LPDP langsung lulus. Nah, teman-teman kita ada yang 2 kali daftar, 3 kali daftar. Nah, TUC ini cuma 1 kali daftar langsung lulus. Apa sih rahasianya barangkali bisa supaya bisa lulus beasiswa LPDP teh? Baik, terima kasih Mas. Iya betul, saya itu beasiswa LPDP itu kalau mau diistilahkan itu one shot one kill ya. Iya. Kayak Mobile Legend. Iya. Jadi sekali tembak itu dapat gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ya waktu itu kiat-kiat kalau dari saya ya, kiat-kiatnya tentu saja pertama itu preparation. Jadi persiapan itu penting banget. Berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu persiapannya teh? Nah, itu tergantung orang, masing-masing orang ya. Bagaimana dia bisa memanagenya. Nah, kalau saya kemarin itu dari tamat, itu kan bulan April. Pembukaan itu Juli sampai September ya, kalau nggak salah. Juli sampai September itu ada gelombang 1, gelombang 2. Nah, jadi saya dari April itu udah mempersiapkan setelah setelah wisuda, kemudian sampai ke bulan Agustus. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi sekitar 3 bulan. 3 bulan persiapan ya? Iya, persiapan itu udah tes TOEFL, udah transkrip, udah legalisir apa ya, gitu ya, akreditasi. Akreditasi ada ya? Tidak, nggak ada. Ya? Maksudnya itu transkrip nilai kayak kemudian ijazah, kemudian tes TOEFL, kemudian proposal studi, rencana studi. Nah, itu dipersiapkan semua. Jadi tips saya sih kita harus juga mengetahui dan menguasai apa yang kita tulis nanti karena itu berpengaruh pada saat wawancara. Gitu ya. Itu tips saya. Jadi preparation, kemudian preparation berkas, administrasi, kemudian juga belajar untuk SBK, itu penting juga karena yang keluar itu kan pengetahuan umum. Misalnya kita dari biologi, bukan soal biologi yang keluar. Ya, jadi ada matematikanya. Kalau SBK berapa lama persiapannya teh? Oh, kalau SBK saya persiapannya hanya dari diumumkan tes administrasi lulus itu sampai tes. Jadi sekitar 1 bulan ya, 1 bulan. Ya. Luar biasa teh. Iya, jadi memang ya sebetulnya itu kan masing-masing orang ya bisa memanage waktu gitu. Nah, kalau saya itu kalau fokus satu prioritaskan seperti itu. Jadi gimana cara belajar SBK-nya? Belajar SBK-nya gimana? Ya. Kalau cara belajar SBK, saya itu lebih banyak belajar ke matematikanya gitu Mas. Kalau saya ya, lebih banyak ke matematikanya karena ya itu sih yang perlu menurut saya karena kalau kita udah tahu selanya, oh ini jalannya gini nih, nanti ketemu soal ya kayak gitu juga gitu. Iya. Nah, jadi pahami bentuk pola-pola soalnya begitu ya? Iya, pahami bentuk soal, kemudian temui pola-pola deret angka ya, itu banyak juga kan keluar. Terus padanan kata juga bisa tuh dipelajarin, padanan kata, sinonim, antonim, nah itu. Kemudian ya saya kalau belajar, itu misalnya saya tidak tahu, saya lihat kunci. Jadi jangan takut untuk lihat kunci kalau udah mentok. Ingat ya, kalau udah mentok. Tapi itu waktu kita belajar, karena kan kita proses belajar. Jadi kalau proses belajar, kita kan belajar, belum mengerti itu, belum terlalu bisa, jadi tidak salah ketika kita melihat kunci gitu. Nanti bisa kita tahu salahnya, oh iya gitu. Nanti tahu salahnya di mana,
Ya gitu. Jadi jangan takut belajar karena kita belum tes loh, gitu kan. Jadi Ya. kita harus tahu mana yang betul. Gitu sih kalau tips dari saya. Kalau tips Belajar, wawancara fokus. bagaimana? Nah, kalau tips wawancara, aduh sorry. Hmm? Kalau tips wawancara itu jangan terlihat grogi, gimana ya? Jangan terlalu nervous. Jadi memang sih kita belum tahu apa yang akan ditanya oleh pewawancara kepada kita kan. Biar tidak nervous Tapi ini, gimana caranya? kalau biar tidak nervous itu kalau saya karena saya suka makan ya Mas. Wah, jadi berarti makan saat wawancara. Enggak, maksudnya sebelum wawancara itu ya Oh, kita gitu. harus kenyang dulu gitu. Oh Harus udah iya. sarapan. Iya, jadi kalau menurut saya juga sih H-1 lah, H-1 sebelum wawancara itu kita udah lapang gitu. Maksudnya enggak yang enggak yang maksudnya enggak yang terfokus lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul gitu. Kita harus yang udah lapang, lega gitu. Apapun yang terjadi besok, apapun yang ditanyakan besok, saya bisa jawab Oh gitu. iya. Tanamkan di dalam diri. Terus melakukan apa yang kita suka lah. Kalau saya kan makan gitu. Mungkin teman-teman suka dengerin lagu gitu kan biar nggak nervous. Nah itu bisa dilakukan. Terus kalau draft pertanyaannya ditulis juga atau bagaimana teh? Ya betul. Jadi kalau draft pertanyaan, kalau untuk saya sendiri saya tulis. Dan itu saya dapatnya itu ya kayak dibilang mengarang nggak mengarang ya karena jawabannya itu kan harus ada dasarnya gitu kan, harus Iya. ada datanya juga kan. Jadi tapi kita cari-cari isu yang sedang booming gitu. Jadi isu-isu apa yang sedang booming bisa dijadiin pertanyaan dan kita siapkan jawabannya nanti, bisa di Iya. list dan kita baca gitu kan, pakai bahasa sendiri gitu nanti. Iya. Jadi Cari-cari nggak draft susah. pertanyaan di mana biasanya? Oh, kalau saya itu sebetulnya kalau saya sendiri itu nanya-nanya sama kakak tingkat ya. Nanya-nanya sama orang yang sudah berpengalaman sih ya. Kalau Iya. teman-teman ada yang pernah ikut beasiswa LPDP tapi tidak lulus seperti itu sampai Mm. ke tahap wawancara itu bisa ditanya. Tidak apa-apa kan itu di belakang layar gitu ya. Nah, Iya. jadi bisa tanya nanti teman-teman list, mungkin saja nanti teman-teman kan dapat pertanyaan yang mirip atau satu tema seperti itu. Tapi kan memang jawaban orang kan berbeda-beda nantinya sesuai dengan bahasa kita sendiri seperti itu. Iya. Baik teh. Tips terakhir nih dari teh Uci, bagaimana sih caranya kalau kita mulus beasiswa LPDP, jangan terakhir nih dari beasiswa LPDP, dari award di LPDP, teh Uci Cahlia. Oh, oke. Jadi terakhir dari saya itu untuk teman-teman yang sedang berjuang, pesan Hmm. saya yang pertama percaya dengan diri kalian, kemudian tanamkan bahwa tujuan hidup kalian itu untuk yang baik-baik gitu. Jadi kalau udah percaya, udah ditanamkan niat yang baik dengan tujuan yang baik yang harus dicapai, maka insya Allah nanti teman-teman langkahnya itu dimudahkan. Jadi diridhoi lah seperti itu ya oleh Tuhan. Jadi percaya, kemudian berusaha semaksimal mungkin, kemudian ya trust yourself gitu. Percayalah pada diri kalian seperti itu, bahwa kalian bisa dengan tekad dan niat yang baik. Kemudian untuk hasil itu serahkan saja kepada Tuhan karena itu bukan kapasitas kita lagi. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih atas wejangannya hari ini Teh Uci Cahlia. Baik, barangkali cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lain kali bisa kita lanjutkan ya. Baik, Baik, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.